menikmati gunung di pagi hari tentu menimbulkan sensasi tersendiri. Sayang agak terganggu dengan kehadiran jalan tol ini, tapi ya tidak apa-apa, ini sebagai satu kehendak zaman untuk menghubungkan beberapa tempat dengan lebih cepat. Oke, meskipun ya sebaiknya sebetulnya bukan tol, karena tol itu hanya eksklusif, itu bukan masuk kategori jalan publik, tapi termasuk ya mungkin quasi publik atau quasi private, karena harus bayar. Seperti jet darat saya ini jelas tidak mungkin untuk melaju di jalan tol ya. Di samping harus bayar ya, kecepatannya tidak bisa memenuhi kecepatan minimal di jalan tol. Kembali ke dua gunung yang sudah berdiri tegak ribuan tahun yang lalu, atau mungkin bahkan jutaan tahun yang lalu. Ini kembali saya kaitkan dengan keindahan alam yang ada di Raja Ampat, yang sekarang sedang ramai menjadi pembicaraan di media sosial tentang Save Raja Ampat. Ya, semuanya tentang alam. Ketika kesadaran global untuk peduli terhadap alam, maka eksploitasi tambang ya sebetulnya sama-sama punya kepentingan. Satu kepentingan ekonomi, satu kepentingan kelestarian alam. Nah, ini kalau kembali pada satu istilah yang saya sebut sebagai Pareto optimum, jadi menentukan satu titik di mana titik itu menjadi optimalitas antara kepentingan ekonomi dan kepentingan kelestarian alam, maka para pendiri bangsa itu sudah memberikan warisan kepada kita, yaitu pasal 33. Nah, pasal 33 itu sebetulnya menjamin tentang sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang tidak eksploitatif untuk kepentingan jangka pendek, tetapi pembangunan yang memperhatikan kepentingan anak cucu kita kelak. Sebagaimana gunung berapi itu yang sudah berdiri ribuan tahun, maka generasi kita itu juga akan terus berlanjut. Ya, kalau misalnya kita kaitkan dengan euforia perjalanan bangsa, itu kita tahun 2045. Kalau kita tarik ke belakang 100 tahun yang lalu, itu jalan tol ini belum ada. Area makam yang di sana itu sudah dipindahkan ke sebelah tol sana. Semua untuk kepentingan ya kepentingan saat ini. Jadi menentukan titik Pareto itu memerlukan pemikiran yang mendalam, kecerdasan yang komprehensif, dan itulah yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Tidak hanya mampu mengkalkulasi secara optimal dalam pengertian cost and benefit dalam jangka pendek, tetapi cost and benefit dalam mestinya, kalau kita berpikir secara lintas generasi, cost and benefit itu terkait dengan paling tidak 3 generasi atau bahkan 5 generasi yang akan datang. Nah, ini yang jarang kita
saksikan, jarang kita dengar dari para pengambil kebijakan. Mudah-mudahan Mr. Prabowo sadar tentang ini, sadar tentang masa lalu di mana para pendiri bangsa mewariskan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ya alhamdulillahnya juga sedang diperjuangkan oleh para purnawirawan TNI. Ini saya secara pribadi sangat bahagia dengan apa yang diupayakan oleh para purnawirawan. Bukan karena saya akan memperoleh keuntungan pribadi, tetapi kembali melihat dua gunung itu, maka saya benar-benar bahagia dengan apa yang diperjuangkan oleh para purnawirawan TNI. Mereka berpikir jangka panjang ke depan dan jangka panjang masa lalu. Salam konstitusi.